Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad Yani di New Perspective. Kita memperbincangkan berbagai hal terkait dengan isu-isu politik, sosial, dan keagamaan yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, kali ini saya sudah kehadiran narasumber, yakni tokoh muda kita di NTB, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Salam dari Lopers. Dian Sandi Utama. Bagaimana kabarnya Bung Dian? Sehat, alhamdulillah Bang ini. Ya, aktivitas beliau sehari-hari sekarang mempersiapkan PSI untuk menghadapi pemilu 2024. 2024. Kali ini saya dan Bung Dian Sandi akan berbincang terkait dengan digitalisasi politik. Digitalisasi politiknya. Maaf pemirsa, agak kata-kata ini memang agak masih asing lah gitu. Karena memang Ya, baru ya. ya. Kebetulan Bung Dian Sandi ini sebagai ketua PSI baru selesai mengikuti webinar nasional yang diikuti oleh 17 kampus se-Indonesia begitu, yang diselenggarakan oleh Universitas Nasional Jakarta yang bertema digitalisasi politik. Nah, kebetulan Bung Sandi ini adalah salah satu narasumber yang memberikan pandangan terkait dengan digitalisasi politik dalam seminar tersebut. Nah, kita langsung saja bersama Bung Dian. Bung Dian, kata digitalisasi politik ini kan digitalisasi politik ini kan masih cukup asing lah di tengah masyarakat kita. Nah, mungkin saya juga perlu pencerahan lah, masyarakat juga, pemirsa juga perlu pencerahan sehingga kita juga terbuka wacananya apa sih sebetulnya itu yang dimaksud dengan digitalisasi politik itu gitu. Oke. Ya. Terima kasih Bang Yani. Salam untuk ke Yani Lovers di seluruh Nusa Tenggara Barat. Ini karena banyak sekali YouTube-nya yang nonton. Temanya berubah-ubah terus. Ini hebat nih Bang Yani. Artinya Bang Yani ini sudah melakukan digitalisasi media juga kan gitu. Sebenarnya tadi ya saya mulai dari jam 9 sampai jam 12. Ya. Itu kebetulan ada webinar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Nasional Jakarta. Panitianya adalah HIMA JP gitu. Itu himpunan mahasiswa jurusan politik. Iya. Itu di Universitas Nasional Jakarta bersama dengan narasumber. Salah satunya adalah wartawan CNN, Bang Budi. Bang Budi ini salah satu konten kreator dari Pak Anies Baswedan. Iya. Kemudian saya dapat undangan itu karena ada beberapa yang mereka sorot di Nusa Tenggara Barat. Ini salah satunya adalah PSI gitu. Begitu saya ditanya sama panitianya, usia pada saat itu usia berapa gitu. Saya bilang ya, 30-an itu kan. Berarti abang ini salah satu ketua partai politik termuda di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini saya bilang ya, dan mereka tertarik untuk mencoba mengajak saya terlibat di dalam seminar itu. Ya, kemudian pada akhirnya saya menjadi salah satu narasumber acara. Temanya itu adalah tema tentang digitalisasi politik, pemuda bersuara. Itu tema besar yang bagi mereka. Yang kemudian saya juga mendapatkan pemahaman yang cukup bagus dari teman-teman narasumber yang lain. Ya mungkin itu nanti akan saya coba share di tempatnya Pak Yani. Iya. Mungkin publik perlu pencerahan mungkin apa sih yang dimaksud dengan digitalisasi politik itu begitu Bung Sandi? Sebenarnya kalau by definition itu tidak ada yang berubah dari pemahaman kita tentang politik. Hanya saja ini karena zaman udah cukup tentang teknologi, akhirnya politik itu harus masuk ke dalam ruang digital. Kan gitu ya. Kalau dalam pemahaman politik kita secara akademik itu seperti yang diutarakan oleh atau yang ditulis oleh Miriam Budiarto atau yang lain, itu kan segala sesuatu yang memang menjadi atau memang sesuatu perilaku dari orang atau dari para politisi untuk mempengaruhi orang gitu kan. Yang
pada akhirnya akan menjadi sebuah kebijakan politik. Iya. Karena definisinya kan terlalu luas. Iya, Kalau kita mau spesifikasikan menjadi pengertian ini, yang kita tahu bahwa itu adalah sebuah upaya, gitu. Sebuah upaya dari para pelakunya untuk mempengaruhi orang lain. Nah, begitu juga dengan berangkat dari definisi itu hampir sama dengan pengertian daripada definisi, ya, pengertian daripada digitalisasi politik. Hanya saja ini karena sekarang sudah zaman teknologi, memanfaatkan ruang-ruang digital untuk mempengaruhi orang lain, gitu ya. Tetapi kemudian yang menjadi problem, apakah digitalisasi politik itu hanya memiliki manfaat tanpa memiliki mudarat, kan itu pertanyaannya. Atau kemudian apakah plus minusnya seperti apa pertimbangan orang ketika ingin menggunakan digitalisasi politik dengan politik konvensional, kan itu ya. Karena dia juga harus kita bisa membaca. Setidaknya kita mengklasifikasikan wilayah atau daerah itu menjadi 3 bagian. Pertama ada masyarakat urban di kota urban, gitu kan. Kemudian ada suburban, itu ke daerah tengah, gitu. Kemudian ada yang namanya rural. Nah, kalau di urban ini cukup efektif untuk menggunakan digitalisasi politik. Tapi kemudian untuk yang tengah ini ya kita anggap saja 50-50 hasilnya. Nah, kemudian yang urban ini kan masih harus disentuh dengan pola-pola pendekatan profesional. Kan begitu sebenarnya. Nah, ini sekarang ini menurut data BPS tahun 2020 dari 270 juta penduduk Indonesia itu kan BPS ya. Ya mungkin akan ada pembaruan tentang lagi kan sekarang 2021 2022 kan. Itu 270 juta penduduk Indonesia. 227 juta penduduk Indonesia itu 53,81% itu adalah kelompok milenial dan kelompok Z, generasi Z. Nah itu kalau 53% dari 270 juta itu kan banyak sekali tuh. Kalau kelompok milenial misalkan, kelompok Z misalkan itu lahir antara 80 dan 92 gitu kan. Itu angkanya banyak besar itu menurut saya. Bayangkan kalau misalkan sekarang 50%-nya saja itu kan hampir 130 juta, ya kan? Jadi orang milenial atau Z ini yang sekarang ini sedang betul-betul berada di gadget digital itu angkanya sangat tinggi. Kalau menurut saya. Iya. Dengan kondisi kayak begitu, misalnya angka pengguna gadget ini, terutama yang generasi Z dan generasi milenial ini, kalau dari pandangan Bu Sandi sendiri, sejauh mana efektivitas digitalisasi politik ini untuk bisa mempengaruhi mereka begitu terkait dengan pandangan politik maupun hak politiknya begitu? Sebenarnya sebelum kita masuk ke dalam mempengaruhi atau tidak atau bagaimana caranya, kita kan juga harus mengerti dulu tentang bagaimana dunia sosial bekerja itu. Dunia sosial bekerja. Misalkan kan ada konteks, ada konten, ya kan? Jadi tergantung kembali lagi sekarang. Di dalam dunia sosial media itu biasanya ada istilahnya influencer, ya kan, orang yang meng-hire isu-isu, yang kemudian dikemas di dalam sebuah ruang bernama sosial media untuk kemudian seperti tadi apakah bisa tidak mempengaruhi orang lain, ya kan? Sayang sekali yang menjadi problem itu belakangan ini atau dari kemarin itu lebih banyak dirangsang para generasi muda maupun generasi Z ini oleh partai politik atau oleh politisi gitu. Sementara rangsangan mereka dari penyelenggara atau dari negara, bagaimana mereka berpartisipasi itu agar nanti pada pemilu-pemilu berikutnya itu masih kurang. Istilahnya KPU lah atau Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu begitu ya. Karena kualitas demokrasi kan ditentukan mereka. Kalau kita ini kan pemainnya, kan? Kita ini pesertanya. Tentu kita akan melakukan upaya-upaya itu untuk menguntungkan organisasi politik kita, ya kan? Atau ketika kita mencalonkan diri itu secara personal. Tetapi kemudian apakah itu cukup untuk mereka? Kan nggak mungkin. Akhirnya terjadi perdebatan yang tidak memiliki batas antara person satu dengan person yang lainnya, ya kan? Makanya ribut-ribut lah. Barulah kita dikenal namanya buzzer, buzzer politik. Baru kita mengenal yang namanya macam lah itu. Yang di sosial media itu ribut-ribut begitu, itu karena partisipasi kehadiran mereka itu karena didorong oleh pihak-pihak yang ingin diuntungkan oleh yang punya kepentingan lah digitalisasi politik, iya kan? Makanya sebenarnya betul sebenarnya memang definisinya adalah
kualitas politik itu ditentukan oleh partisipasi masyarakatnya, betul itu. Tetapi kemudian ketika mereka berpartisipasi di luar daripada kendali itu kan bahaya juga. Terjadi ribut-ribut atau segala macam. Memang ribut itu bagus, tapi kan ada standarnya ya. Kalau standarnya ribut-ribut substansinya benar ya kita setuju. Tapi kalau ribut-ribut sudah mencaci maki, sudah mulai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak enak dibaca, yang nantinya berujung menuduh ITE dan lain-lain, itu kan udah nggak menarik itu. Jadi saya rasa pentinglah itu untuk kita ketahui. Ini ada catatan saya bukakan. Untuk kita ketahui plus minusnya dulu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih spesifik lagi tentang digitalisasi politik. Tapi saya pengen tahu lebih lanjut lah begitu. Nah, kalau sepengetahuan atau dari pandangan Bung Sandi ini apa sih plus minus, keuntungan, kelebihan maupun dari kelemahan dari digitalisasi politik ini begitu? Mungkin sama ya dengan semua hal yang bersifat digitalisasi, itu pasti lebih memudahkan ya, lebih ekonomis juga ya. Contoh misalkan sekarang kita niaga, berdagang gitu kan dalam dunia politik, itu kan setelah berniaga muncul orang-orang pemain-pemain barunya di dalam dunia politik itu. Di dalam dunia niaga misalnya, itu kan muncul orang-orang baru, tiba-tiba orang bisa berdagang, karena memudahkan itu kan. Tiba-tiba orang menjadi orang kaya gitu. Kayak sejenis startup, marketplace lah. Macam-macam lah. Kalau di dalam dunia usaha dan dunia dagang itu kan dulu namanya pasar, pasar konvensional gitu. Tetapi ketika dia digitalisasi maka dia menjadi marketplace. Kan memudahkan orang untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan, penjual juga memudahkan mendapatkan calon-calon konsumer yang diinginkan. Sama juga dengan politik. Politik itu ketika dia menjadi konvensional, masyarakat ketemu dengan politisi misal atau kontestan bertemu dengan masyarakat, target sasaran pemilihnya, mereka dia akan mengunjungi wilayah tertentu gitu. Tapi sekarang dengan kemudahan teknologi, digitalisasi politik, orang bisa bertemu, menyasar itu ada grup Facebook, ada grup WA, grup media sosial. Gitu. Jadi sebenarnya secara definisi tidak ada yang berubah. Hanya saja karena dia memanfaatkan ruang digital teknologi ini, makanya dia menjadi digitalisasi politik. Nah, pertanyaan tadi apakah dia ada keuntungan plus minusnya? Ya tentu. Semua hal tentu ada plus minusnya. Tidak mungkin dia menjadi plus saja tanpa ada minusnya atau ada minusnya tanpa plusnya. Itu nggak mungkin. Plusnya itu yang tadi bahwa dia terjadi sebuah dunia baru yang memudahkan orang untuk mempengaruhi orang lain, ya kan? Sekarang itu kan lahir politisi-politisi di sosial media, ya kan? Yang orang pun terkejut ternyata kemampuannya luar biasa kan gitu. Dari segi dia argumentasinya, terus narasinya kuat, tiba-tiba aja begitu. Dan itu sudah masuk mereka ke dalam incaran-incaran para partai politik lagi gitu ya. Tiba-tiba ketika di podcast ini, podcast yang cukup serius gitu yang membahas tentang politik seperti yang kita lakukan ini, anggaplah saya bukan orang politik tapi mampu berargumentasi, narasinya bagus. Ya ketika saya melihat tayangan ini, saya akan ini tertarik untuk kita rekrut jadi kader terus untuk kemudian nanti kita pasang dia menjadi salah satu calon DPR atau apa gitu. Ya maksud saya seperti itu. Nah, tapi kemudian kekurangannya dalam digitalisasi politik itu karena dia berada di ruang yang bisalah kita katakan klarifikasinya sangat terbatas, ruang klarifikasi sangat terbatas, banyak yang salah tafsir kadang apa yang kita sampaikan, ya kan? Tiba-tiba seperti kasus terbaru sekarang itu banyak persoalan yang judulnya bermasa sara misal gitu kan, dengan kalimat yang sangat terbatas, potensi juga potong-potong, akhirnya kan ribut. Ada juga yang menulis dalam teks, padahal tujuannya bukan itu, tapi karena dimanakan berbeda gitu, tapi karena dinding sosial media itu tidak memiliki intonasi, kadang orang membacanya seperti sedang marah atau seperti sedang menghina kan, itu yang jadi minusnya. Nah, kita tahu sendiri ini kan PSI ini adalah partai, bisa kita bilang partai anak muda lah gitu, karena memang nyaris sebagian besar semua anggotanya anak-anak muda. Betul. Nah, kalau di PSI sendiri seperti apa digitalisasi yang dijalankan oleh PSI untuk bagaimana bisa mendorong partisipasi anak-anak muda untuk bisa lebih aktif di politik dan memilih PSI nanti di pemilu 2024 gitu. Kalau kita berbicara tentang itu, tentang PSI spesifik di NTB ini,
memang kita belum banyak melakukan hal seperti itu ya, tetapi kita memulai dari kepengurusan baru dulu. Dulu kan semenjak saya di SKK itu, saya langsung merekrut teman-teman yang akan bergabung menjadi kepengurusan di wilayah itu. Itu usianya di bawah 40 tahun. Rata-rata di bawah 40 tahun. Memang itu bukan masuk dari bagian digitalisasi politik, tapi itu startnya kan. Karena digitalisasi politik atau dunia digital apapun itu kan lebih banyak didominasi anak muda ya. Betul. Itu makanya kita merekrut teman-teman yang masih usianya di bawah 40 tahun pada saat itu. Walaupun memang ada yang bergabung belakangan, tetapi kan kita menyediakan ruang. Ada ruang kepengurusan dan ada ruang pembina. Kalau kepengurusan itu memang standarnya begitu. Itu tidak ada aturan di ADRT, tapi kita menjaga cita rasa sebagai partai politik anak muda. Nah kemudian kita menempatkan senior-senior kita itu di Dewan Pembina. Itu usianya 40 sampai tidak terbatas lah. Selama mereka memang ada niat untuk pengabdian di PSI. Tetap di PSI lah begitu. Tapi itu start awal kita untuk mulai digitalisasi politik. Yang kemudian menurut berdasarkan standar, ada istilah standar capaian itu yang dibuat oleh DPP itu adalah semua organisasi partai politik yang di bawah komando PSI itu akan ada LBH-nya, terus ada OSAP-nya, terus ada kepengurusan di daerah, itu harus memiliki platform sosial media minimal 4 platform. Ada Twitter, ada YouTube, ada Facebook, Instagram, minimal itu dulu lah. Kemudian yang lanjutannya mungkin bisa menyelesaikan, tetapi itu menjadi syarat di DPP. Nah makanya di PSI itu mengenal dua istilah surat di sana, surat SK-nya. Ada SK MOU, ada SK pengesahan kepengurusan. Kalau MOU ini dia harus lakukan dulu syarat-syarat, baru dia boleh SK. Nah, salah satu yang tertuang di sana untuk mendapatkan itu adalah setiap kepengurusan baru harus membuat platform sosial media itu. Nah, itu kan yang kita gunakan untuk masuk menuju ruang digitalisasi politik itu. Ada Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Nah, sejauh ini kemudian seperti apa respon dari anak-anak muda begitu di NTB terkait dengan apa yang ditawarkan oleh PSI sendiri begitu Bung Sandi? Memang sampai hari ini saya pun karena tidak memiliki parameter ya, mungkin penilaian itu dari luar, karena kami kan tidak punya alat ini untuk mengetahui apakah milenial atau masyarakat umum itu sudah mampu tidak untuk kita tarik perhatian mereka ke PSI kan gitu. Saya kan tidak punya ukuran itu. Tetapi yang kita berani jamin adalah bahwa sekarang kita memulai digitalisasi politik itu begitu banyak anak muda yang datang tiba-tiba ke kantor untuk bergabung dengan PSI. Bang Yani kan bisa lihat itu beberapa kali itu ada orang tiba-tiba datang ke sini, langsung mereka mengatakan ingin bergabung. Bahkan waktu itu Bang Yani lagi di sini, para ojol-ojol juga datang ya untuk ke sini. Nah itu kan mungkin itu bagian dari hasil dari ikhtiar digitalisasi politik. Ketika kita mengkampanyekan apa tujuan kita, mengkampanyekan visi misi dan segala macam dan lainnya itu menghasilkan satu respon publik yang cukup bagus. Positif. Walaupun itu bersumber di media sosial gitu. Kan bisa begitu ya. Kemudian tadi ada pertanyaan apa itu yang tadi? Sebenarnya menarik untuk saya jawab itu. Seperti yang ditanyakan oleh teman-teman yang waktu acara webinar, sejauh mana kita dapat melihat efektivitas? Sebenarnya sosial media ini kan memiliki fitur-fitur ya, masing-masing sosial media memiliki fitur lah untuk melihat kita ketertarikan. Kalau di Instagram itu kan dia punya dia punya komen, gitu kan? Begitu juga dengan Facebook, dia juga punya begitu. Kalau TikTok itu karena dia mengandalkan base-nya itu adalah populer dari server, dia kan membaca algoritma ya, maka mungkin itu tidak menjadi standar kita. Karena kadang konten yang biasa bisa sepi, tapi konten yang luar biasa, konten yang biasa-biasa bisa jadi rame, konten yang kita anggap tidak ada apa-apanya itu nilainya malah bisa rame kan gitu ya, bisa sepi.
Jadi kalau melihat dari fitur-fitur itu cukup bagus ya, karena ketika kita melemparkan satu isu apa ke tengah masyarakat dunia maya tentunya ya, kita melihat respon mereka cukup bagus, mereka komentar, mereka apa. Lebih saya kan senang sekali ya jogging di sosial media. Jadi digitalisasi politik itu tidak melulu tentang hal-hal yang sifatnya serius untuk menarik perhatian saya kan enggak. Tapi kita juga bisa mulai dari video-video parodi, hal-hal yang ringan, terus video-video yang menggambarkan bahwa di sana itu ada keterlibatan kita dalam editing apa segala macam, yang kemudian menarik perhatian dengan misalkan contoh kemarin ada video saya yang bisa di-share, itu di-share kan hampir 1.000 loh itu. Saya taruh orang bergambar PSI, lalu kemudian dia seolah lagi teleponan sama pacarnya gitu kan. Tapi begini loh, walaupun itu tidak membahas PSI percakapan itu, tapi kita menaruh baju PSI itu, ya minimal kita sedang melakukan kampanye kan. Itu menjadi bahasa simbolik lah begitu. Ya, simbolik. Masyarakat kita senang ya simbolik. Siap kalau gitu Bung Sandi. Ya pemirsa, demikian diskusi kita dengan Bung Sandi, Ketua PSI NTB. Sampai berjumpa di News Perspektif dengan isu dan tema yang berbeda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Yani Lovers. Siap.